Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mari rasa syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran hingga saat ini. Tak lupa juga rasa syukur mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena rahmatnya pula kita dibawa dari zaman kegelapan hingga zaman saat ini yang terang benderang oleh ilmu. Untuk itu yang pertama-tama yang terhormat kepada Bu Neng Gustini MPD MAG selaku dosen pengampu bimbingan konseling dan teman-teman yang selalu saya banggakan, izinkan kami kelompok 8 untuk memaparkan materi dan memaparkan hasil review jurnal mengenai program BK berbasis religius di madrasah di berbagai jenjang. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rizky Nur Azizah dengan NIM 12120100148. Lalu ada Widya Rafika dengan NIM 12120101177 dan yang terakhir ada Zakiah Kartika dengan NIM 12120101182. Untuk itu, pembahasan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan. Di mata Allah Subhanahu wa taala, manusia makhluk yang diciptakan yang paling sempurna. Allah membekali manusia dengan 3 hal, yaitu pikiran atau akal untuk berpikir, lalu membekali hawa nafsu dan perasaan atau hati untuk merasakan, dan tak lupa juga Allah memberikan manusia berupa hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang manusia itu harapkan. Dengan begitu, manusia bebas memilih antara mendapatkan kehidupan yang baik atau tidak baik. Allah membekali manusia sejak ia lahir ke dunia dengan fitrah untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tetapi terkadang manusia akalnya, hatinya, dan perasaannya mudah sekali terpengaruh terhadap norma-norma yang buruk di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga hilanglah fitrahnya pada masa remaja. Nah, pada masa remaja ini sering terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, seperti secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Semua ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Ketidakpuasan remaja dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja. Begitupun saat berada di sekolah, remaja seringkali melakukan penyimpangan seperti tidak mentaati peraturan sekolah, lalu malas belajar, merokok, tawuran, dan sebagainya, sehingga terjadi kenakalan remaja di sekolah. Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang diberikan oleh sekolah. Namun, sekolah tidak bisa dilepaskan dari persoalan perilaku negatif siswanya. Perilaku negatif yang terjadi di kalangan remaja pada akhir-akhir ini sudah tampak mengkhawatirkan, seperti kehidupan seks bebas, lalu keterlibatan dalam narkoba, lalu geng motor, dan berbagai tindakan yang menuju ke arah kriminal lainnya, yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tapi juga masyarakat umum. Dampak kenakalan remaja yang paling nampak juga memang dalam hal pergaulan. Sampai saat ini masih banyak para remaja yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik, mulai dari pakaian, obat-obatan terlarang, sampai seks bebas. Untuk membantu mengurangi kenakalan dan kegagalan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, maka diperlukan cara-cara tertentu untuk mengatasinya. Nah, salah satunya dengan bimbingan dan konseling ini. Dengan adanya bimbingan dan konseling, dengan peserta didik, suatu saat diharapkan bisa terbantu dalam memiliki keyakinan bahwa dirinya itu mampu dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapinya, sehingga ia itu akan memperoleh kehidupan yang baik dan akan sukses di masa mendatang.
Nah, bekal untuk memperoleh kehidupan yang baik dan meraih kesuksesan di dalam diri ini sudah ada semenjak manusia dilahirkan, yaitu bekal berupa potensi alami atau dalam konsep Islam disebut dengan fitrah. Dan bekal inilah yang bisa membantu manusia menjalani permasalahan dalam kehidupannya. Namun, hanya saja bagaimana manusia tersebut mengembangkan potensi tersebut sehingga nantinya menjadi pribadi seseorang yang tangguh dan yakin bahwa dirinya mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dimana keberadaannya itu sangat penting karena dapat menentukan para guru untuk dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didiknya atau kepada murid-muridnya. Di dalam lingkungan yang sangat terbatas ini, para guru diharapkan untuk bisa mengoptimalkan perannya sebagai tenaga profesional yang mampu mempotensikan kemampuan terpendam dari para peserta didiknya untuk terus dikembangkan. Selain daripada itu, diharapkan juga dapat mempotensikan kemampuan yang terpendam dari peserta didik itu atau siswanya. Para guru juga diharapkan dapat membangun kesinambungan antara emosi, lalu spiritual, intelektual, dan juga sikap kepribadian yang baik dari para peserta didik. Dalam hal ini, para guru juga dapat mempotensikan para peserta didik sesuai dengan spesifikasi bidang studi yang diampunya. Nah, berhubungan dengan kebutuhan mendesak pola pembinaan yang perlu dipersiapkan lembaga pendidikan untuk membentuk sikap-sikap pribadi dari peserta didik yang seimbang, maka bimbingan dan konseling menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dapat diselenggarakan. Peranan bimbingan dan konseling juga diharapkan mampu menjadi penyempurna ketika terjadinya kekurangan yang belum bisa dilakukan secara langsung oleh para guru pengampu pada bidang studi. Contohnya itu hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan moral, membentuk kesinambungan emosi. Pada saat pola bimbingan dan konseling dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman, maka akan ditemukan nilai keutamaan dalam Islam yang dapat membantu menanamkan sikap kepribadian peserta didik dan kesadaran spiritual. Realisasinya berjalan secara seimbang dengan cita-cita dan harapannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tentunya banyak hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sebagai sebuah kelembagaan. Nah, hal-hal yang dilakukan ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik, bagaimana pengadaan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dan kompetensi peserta didik, dan bagaimana pula pelayanan administrasi dan bimbingan yang baik terhadap peserta didik, termasuk bagaimana pembinaan bantuan terhadap peserta didik yang mengalami masalah seperti hambatan dan gangguan dalam proses belajarnya, serta bagaimana sekolah memberikan bimbingan dan dampingan kepada peserta didik dalam penanaman moral-moral, sehingga akan terbentuk menjadi pribadi yang matang, baik itu dari segi intelektual ataupun dari segi kepribadiannya. Hal yang menjadikan agama memiliki peranan penting dalam suatu bimbingan konseling adalah karena agama mengatur segala kehidupan manusia, seperti mengatur bagaimana cara untuk hidup, salam ketenangan jiwa dan batin, atau bisa dikatakan juga bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu, melalui pendekatan agama, seorang konselor nantinya akan lebih mampu mengatasi permasalahan siswanya. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Nah, bimbingan dan konseling dalam pandangan Islam itu merupakan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam diri seseorang dengan berlandaskan norma-norma keislaman. Seperti dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 mengenai pendidikan menengah, bahwasannya bimbingan adalah upaya secara sadar yang dilakukan kepada individu yang terindikasi memiliki permasalahan maupun untuk menemukan jati dirinya sehingga mampu mengenal lingkungan dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, bimbingan dan konseling Islam ini juga mengupayakan setiap individu yang menjadi klien dapat mengembangkan kemampuannya dalam hal pola pikir, lalu menanggapi permasalahan, dan memikirkan
atau menyusun masa depan yang terarah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh individu juga untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan kodratnya sebagai umat muslim, meningkatkan bakatnya. Oleh karena itu, Allah juga memberikan manusia berupa akal, hati, dan kemauan manusia untuk berubah sesuai dengan syariat Islam agar manusia itu berada di jalan yang benar. Lalu, bimbingan dan konseling juga adalah dua pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Nah, bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, masalah jurusan, maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Bimbingan juga adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penasehat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Adapun pengertian konseling adalah suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional atau secara langsung gitu diberikan oleh tenaga profesional. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan istilah yang berbeda maknanya tetapi berhubungan erat, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Bimbingan juga lebih bersifat preventif, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kartika dengan NIM 12120100182. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling gitu dari jurnal yang saya ambil. Nah, menurut Bapak Walgito itu berkata bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan berupa arahan dalam membantu seseorang baik secara individu maupun kelompok, baik yang bersifat preventif atau represif dalam menangani kesulitan yang sedang dialami agar tercapainya kesejahteraan dalam hidupnya. Sedangkan konseling itu ada berpendapat dari Hikmawati. Ibu Hikmawati berpendapat bahwa konseling itu adalah suatu proses interaksi di mana satu orang dan lainnya berusaha untuk memahami dan menemukan masalahnya. Dalam hal ini, konseling memiliki pengertian bahwa adanya interaksi baik antara konselor dengan klien, di mana konselor berusaha untuk membantu menemukan serta memahami masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Ini juga ada konsepnya gitu. Konsep bimbingan dan konseling itu memegang peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kekembangan karakter siswa gitu. Di madrasah, di sekolah, atau dimanapun di jenjang sekolahan gitu. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan dan konseling itu harus didata dan dikelola secara sistematis dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Dengan adanya hal itu, setiap individu dapat berkembang dengan baik dalam wawasan keilmuan maupun yang dimilikinya. Oke, perspektifnya, penelitian menunjukkan telah terjadi beberapa persoalan kenakalan remaja gitu di sekolah. Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi. Di antara faktor tersebut tuh salah satunya itu kontrol diri yang rendah, hubungan orang tua dan anak yang kurang baik, terus pengaruh dari teman-teman sebayanya, ada status ekonomi dan budaya juga itu termasuk gitu kan. Nah, para ahli psikologi dan pendidikan menekan bahwa penyelesaian masalah-masalah yang lazim timbul pada masa remaja itu antara 15-20 tahun. Nah, ini tuh berdampak cukup besar kan terhadap kebahagiaan di masa dewasanya. Nah, pendidikan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku seorang remaja, dan salah satu caranya yaitu mengatasi masalahnya itu adalah melalui bimbingan konseling yang ada di sekolahnya. Oke, pasti ada ya metode penelitian. Metode penelitian itu digunakan yang digunakan itu bersifat deskriptif dan kualitatif. Nah, ini tuh ada tekniknya. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh wawancara atau observasi atau studi dokumen.
Nah, menurut Moleong ini, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku perseptif, motivasi, tindakan, dan lainnya sebagai secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam membentuk bahasa dan kata-kata yang diuraikan pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yaitu untuk mengeksplorasi bimbingan konseling berbasis agama, yaitu melalui internalisasi nilai-nilai Islam di sekolah dan juga untuk membentuk suatu perkembangan kepribadian siswa secara optimal. Nah, konseling ini tuh yang saya dapat itu yang saya cari gitu ya di jurnal itu, diteliti itu pada tahun 2020 tepat pada bulan April. Kenapa sih anak-anak itu banyak yang bermasalah gitu? Kenapa gitu? Mempunyai sifat-sifatnya tuh yang kurang baik gitu ya, seperti kayak bermasalah gitu. Nah, ini tuh ya permasalahan utamanya yang dihadapi oleh siswa-siswi itu. Belajar itu adalah kesulitan dalam belajar gitu, kesulitan dalam memahami atau dalam belajarnya gitu. Nah, hal ini tuh udah nampak ya, jelas dilihat dari hasil pencapaian prestasi belajar, motivasi belajarnya rendah gitu. Waktu masuk kelas itu kan pasti harus anak zaman sekarang itu kan harus nunggu dulu bel, kalau nggak harus nunggu dulu ayo masuk gitu kan, harus nunggu dulu yang kayak gitu. Jadi susah gitu buat mengaturnya gitu zaman sekarang gitu. Nah, di kelas juga kan sekarang tuh banyak banget yang sering tidur gitu kan ya. Ada yang sering tidur lah, ada yang main HP, pokoknya kayak sibuk masing-masing gitu. Jadi guru di depan itu kadang emang nggak pernah, jarang dilirik gitu, jarang diperhatikan gitu. Jadi zaman sekarang itu emang susah disiplinnya gitu. Nah, siswa juga mengalami ini nggak cuma itu gitu, ada juga yang mengalami cemas gitu, kayak terhadap masa depan tuh ada gitu ya kayak gitu. Nah, pada umumnya anak-anak yang bermasalah itu mereka berasal dari keluarga yang jarang berinteraksi gitu dengan sesama anggota keluarganya. Ya, semisalnya orang tuanya sibuk atau broken home atau kurang kasih sayang gitu. Nah, kadang juga emang munculnya pengaruh lingkungan juga sih, pasti ya, pengaruh dari teman-temannya, teman-teman sekitarnya. Bimbingan konseling juga ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini tuh kelebihannya yaitu adalah mudah interaksi gitu dengan semua anggota kelompok. Para anggota juga dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri sama teman-teman sebayanya, terus biar bisa dapat diterima gitu orang-orang lain. Nah, terus bisa juga untuk bertukar pikiran karena sama teman-temannya gitu, saling memahami satu sama lain gitu, menjadi lebih mandiri juga kan. Iya, terus jadi kita juga dapat menerima masukan dari teman-temannya gitu, dari teman-teman gitu. Nah, kalau kekurangannya itu jadi nggak semua cocok gitu atau sesuai untuk dipecahkan gitu dalam konseling ini teh. Nggak semuanya cocok. Tak kadang ada yang kehadiran teman-temannya itu tuh malah jadi buat dia teh hal sama situasinya teh gak enak gitu buat dia teh gitu, gak membawa keuntungan gitu, malah jadi menghambat gitu. Nah, apa yang konselor akan semakin suka. Oleh karena itu, tidak saja dituntut untuk menguasai konseling individual saja, tetapi harus mampu mempunyai keterampilan lain seperti fasilitator, diskusi, dan dinamika kelompok. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal selanjutnya yaitu implementasi
program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dan profesionalisasi bimbingan dan konseling di madrasah. Penulis Muhammad Afroji. Hasil dan pembahasan. Kurikulum 2013 dan bimbingan konseling. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban pelajaran, dan kalender pendidikan. Terus yang kedua ada bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu guidance yang berasal dari kata to guide yang mempunyai arti menunjukkan, memberikan jalan atau menuntut orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat. Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, profesionalisasi bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang profesional harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Implementasi kurikulum 2013 akan dapat menimbulkan masalah bagi peserta didik di madrasah, baik di madrasah sanawiyah maupun aliyah, manakala tidak mampu menentukan pilihan arah peminatan kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran secara tepat, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam belajar dan kecenderungan gagal dalam belajar. Baik, selanjutnya di sini saya Rizky Nuraziza akan melanjutkan jurnal dengan judul The Role of Religion Behavior Counseling in Changing Student Delinquency. Nah, pada jurnal ini mengemukakan bahwasannya bimbingan itu merupakan suatu bantuan berupa arahan dalam membantu seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok, baik itu bersifat preventif atau represif, dalam mengenai kesulitan yang sedang dialami agar tercapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, konseling adalah suatu proses interaksi di mana satu orang dan lainnya atau konselor sama klien berusaha untuk memahami dan menemukan masalahnya. Dalam hal ini, konseling memiliki pengertian bahwa adanya interaksi baik antara konselor dengan klien, di mana konselor berusaha untuk membantu menemukan serta memahami masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya. Pada jurnal ini juga, konsep yang dikemukakannya adalah bahwasannya konsep bimbingan konseling sangat diperlukan di lingkungan mahasiswa atau di universitas karena dapat membantu mahasiswa untuk mencari jalan keluar dari masalah yang menghambat perkembangan mahasiswa tersebut. Seperti yang diketahui bahwa mahasiswa itu merupakan individu yang akan dikembangkan menjadi sumber daya yang handal dan berakhlak mulia yang memiliki soft skill. Perspektif pada jurnal ini juga mengemukakan bahwasannya penelitian ini memberikan pandangan bahwa model konseling yang dilakukan oleh dosen sangat berpengaruh besar terhadap perilaku manusia. Untuk kenakalan yang terjadi pada mahasiswa, perlu diadakannya bimbingan konseling yang ada pengaruhnya terhadap mahasiswa adalah model konseling yang mampu merubah sikap dan perilaku mahasiswa, yang dapat meningkatkan iman dan meningkatkan rasa percaya diri, serta sikap bertanggung jawab, sikap jujur, menghargai orang lain, rendah hati, dan penyayang. Karena menurut penelitian ini jarang sekali model konseling yang menerapkan untuk meningkatkan soft skill. Oleh karena itu, menurut peneliti, perlu dilakukan konseling keagamaan yang berbasis behavioristik yang secara efektif dan efisien dalam meningkatkan soft skill. Metode pada jurnal ini juga metode yang dilakukan adalah peneliti mengemukakan bahwasannya konseling kelompok yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu operan learning, unitative learning atau pemodelan sosial, pembelajaran kognitif, pembelajaran emosional dengan merancang perilaku adaptasi berbasis agama atau yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang dikemas dalam bentuk pengajaran terprogram.
Pada intinya, hasil dari jurnal ini itu adalah hal ini tuh dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan konseling berbasis agama sangat efektif untuk mengubah sikap kenakalan siswa menjadi sikap adaptif. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku konseli yang telah melakukan konseling kelompok perilaku selama 4 bulan pada bulan pertama 4 kali dengan menerapkan pendekatan unitative learning atau model sosial. Pada bulan kedua, 4 kali dengan menetapkan pendekatan pembelajaran operan. Lalu bulan ketiga, melakukan 3 kali pertemuan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran kognitif. Dan bulan keempat, melakukan pendekatan kognitif juga. Nah, kelebihan agama dalam konseling kelompok berbasis perilaku dalam menangani kenakalan siswa. Fungsi penelitian sebagai pemimpin kelompok dalam mengajar anggota kelompok dalam proses kelompok lebih lancar. Dalam menentukan efektivitas teknik kerja dalam kelompok juga lebih mudah. Nah, fungsi memperkuat anggota kelompok mencapai tujuan tertentu juga lancar dan sederhana. Ayat Al-Quran yang relevan juga mengubah perilaku konseli sangat familiar dan mudah dipahami oleh konseli. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok 8 sampaikan. Maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, entah itu dalam penyampaian materi atau dalam bahan materi. Saya harap teman-teman bisa menyimaknya dengan baik, serta ilmunya dapat diserap dengan baik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.